kan dikit-dikit. Halo, kita lagi prepare buat live perform. Stay tune. Kita bisa dandan sendiri, membantu satu sama lain. Ketika pro gua nyatekin area. Ya semoga bisa ya ininya. Rasanya deg-degan, aku sih bingung. Galau. Penasaran juri tamunya siapa? Iya betul Penasaran sekali. banget. Hai. Aduh, kita deg-degan banget nih. Ya, di sini masih senyum-senyum ya. Di sana kita udah nggak boleh top view. Kita harus serius. Kita mempersiapkan diri dan perasaan kita. Karena nanti kita jujur nggak tahu sih jurinya siapa aja, terus berapa banyak yang nonton. Tadi kelihatannya sekilas tuh banyak banget. Jadi kita siap-siap. Abang, Oh kita nggak divideoin. campur aduk sih. Tapi ini bakal seru banget sih ini. Relax aja saya percaya sama lawan main saya kok nih. Anjay, gamut guys terakhir, nggak deng. Goks rumah Fran. Aku nyiapin, pokoknya tonton ya guys nanti. Begitu shownya, guiding kalian ada di MC. Kalian akan ditanya dulu, disuruhnya apa, udah lakuin aja. Kalian main ke posisi, musik ada lu udah action ya. Nanti selesai tunggu tepuk tangan. Itu naskahnya udah ada. Oke. Martabaknya di aku, baju gantinya juga ada di sebelah sini ya. Yakin aja sama apa yang kalian udah latih. Main, coba untuk all out aja. Setidaknya jadi ini nih sebuah tontonan yang menarik mereka. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini senang sekali saya bisa kembali di acara live perform Rumah Fran Indonesia Batch 37. Tepuk tangan dulu untuk Batch 37. Hampa, dingin, terus kaku. Kenapa sih susah banget? Kenapa yang bosen aku? Terus gangguin aku. Adek, lagi ngapain? Dari Raffi tadi masuk, aku ngerasa vibes-nya emang beda ya. Kayaknya apakah itu emang natural bagaimana, cuman emang kamu ngeliatin ada energi bahwa kamu nih bukan manusia gitu ceritanya di situ. Jadi kayak pas masuk tuh udah ngeliatin acting kamu yang memang kosong, tatapannya kosong, terus badannya kaku, bukan kayak manusia gitu. Bikin dari Raffi perbedaan antara acting kamu jadi manusia dan acting kamu menjadi hantu itu juga kelihatan perbedaannya. Ada nggak naturalnya juga tuh pas dikasih dialog panjang. Tapi so far buat Intan harusnya ada perbedaan antara dialog 1, dialog 2 karena kan dialognya sebenarnya itu aja. Kan ada dialog yang kayak, iya emang acting aku jelek ya kak. Itu tuh nggak ada perbedaannya gitu. Vibes ke penontonnya ngebawanya kayak ini yang mana ya karakternya gitu. Itu masih terlihat banget sama dialognya masih belum. Takut, khawatir, gelisah gitu. Karena penonton bisa menikmati permainan kamu kalau penonton bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Bukan melihat bentuk apa yang kamu tampilkan gitu. Kalian masih berdiri di situ. Tapi bagi aku is oke. Bisa tampil pertama kali, pembukaan itu grogi banget ya kan. Terus tadi juga Marcel bilang monoton sekali karena kamu nggak tahu, kamu nggak bisa mainin tempo ya kan. Jadi kreativitasnya juga nggak ada. Itu kan kalau dialognya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 dan sama. Itu bisa kamu ganti-ganti seharusnya. Dan temponya bisa kamu mainin juga dengan penggalan kalimatnya. Waktu jadi yang kakaknya sebenarnya, kamu trying to be kayak asik gitu, tapi masih berasa karena tegangnya jadi nggak nyambung antara itunya. Ya, tapi overall sih dibanding latihan kemarin, hari ini karena grogi jadi agak turun. Jadi kalau karena kemarin gue lihat kalian latihan, jadi menurutku aku bisa. Itu aja sih. Selamat ya. Terima kasih.
dia berita seputar itu? Please, dengerin aku dulu, please. Aku bisa jelasin semuanya kok. Lo pergi ninggalin gue gitu aja. 2 tahun gue nungguin lo. Lo hilang kan? Dan sekarang lo masih berani bilang kalau ini demi gue ya? Cuma, please, dengerin aku dulu. Biar apa? Biar lo bisa nyakitin perasaan gue lagi. Bisa gak sih kamu diem terus dengerin aku ngomong dulu? Aku gak bisa terima. Aku tertekan. Aku ngelakuin ini semua tuh buat kamu, Jo. Jo, aku cinta banget, Jo. Woi, lu gila! Lu sampai gua anjing! Lu lari ke mobil belakang! Dia bacain gua! Udah apa lu apa? Anjing, ini tangan bini gua! Lu yang bacain gua! Dia bangsat! Dia yang... Udah cepat! Jangan gua anjing! Tapi kamu kan? Kamu yang selalu ada di hati aku. Ya! Enak lah udah bisa nyampe ke penonton dari awal sampai akhir. Aksi reaksinya juga lumayan dapat. Dari dinamika juga lumayan ada ya. Aku ngelihat banyak gestur-gestur yang nggak penting ya. Gerakan-gerakan tangan, buang buka Bianca. Aku merasa rasanya udah dapet sih. Terus dari tiap dialog dia reaksikan kelihatan di matanya. Bisa lu gitu loh. Udah paling itu aja dari aku. Menurut aku terlalu dibuat-buat ya dari dialognya. Kan itu banyak dialog berbeda sama penampilan yang sebelumnya, itu nggak banyak dialog, lebih ekspresi dan dialognya mungkin lebih ke intonasi gitu ya perbandingan. Kalau ini kan karena dialognya banyak dan mellow ya. Jadi pertama rasanya menurut aku belum dapat sama sekali. Kalau Bagas, cara penyampaiannya ini kan juga dialognya dari hati, tapi nggak sampai sama sekali. Jadi masih belum ada, terus blockingnya monoton. Masih ada jarak gitu antara kamu sama si Bianca ini, yang dimana itu sebenarnya naskahnya tuh merayu gitu. Jadi dari hati dan ekspresi dan blocking pun nggak bisa ke-explore. Nah, tadi aku lihat ketika ada teman kalian masuk ke sini, itu baru kepancing karena dia bisa mancing. Datang masuk kayak, "Halo ini." Baru tuh dapat pas marah, "Halo ini." Itu baru tuh. Setauku kalau misalnya dialog-dialog kayak gini itu memang mainannya rasa dan itu harus memang connect antara pasangannya gitu kan. Kali ini dua-duanya masih belum dapat kalau menurut aku misalnya. Itu aja sih. Thank you. Tryingnya terlalu banget gitu. Nah, yang berasa banget sebenarnya kalian ini tuh mainnya nggak nyambung. Jadi kalau assemble-nya nggak jadi. Ini kayak ada kertas putih nih di tengah-tengah nih. Jadi kalian tuh kayak satu ngedialog, gantian dialog. Nanti gantian dialog, atau gantian dialog gitu. Yang hilang sama sekali tau nggak apa? Reaksi. Yang paling penting di acting tuh apa? Reaksi, bukan aksi. Reaksi dulu. Reaksinya bener, aksinya akan tepat. Nah, reaksi kalian nggak ada. Kalian kayak tunggu-tungguan. Kalian kan udah tahu cue-nya kan. Habis mau dialog ini akan dialog ini, dialog ini akan dialog ini gitu. Nah, ditambah dengan Bianca nggak ngasih kekuatan apapun yang bisa kamu kasih dengan karaktermu, sehingga dia akan terpancing juga gitu. Itu juga sebaliknya dengan Bagas gitu. Sehingga kalian jadinya main kayak, kita nontonnya kayak boring gitu. Nah, ini tipikal anak-anak baru sebenarnya. Berani ngomong doang gitu, tapi kosong. Nah, kalau ke sinema nggak bisa, jauh. Harus benar-benar ada rasanya, karena gambarnya segini nih, ya kan? Jadi rasa yang kita butuhkan ya. Sekali lagi rasa ya, rasa. Kalau kamu rasakan di sini, pasti di wajah kelihatan. Gitu. Tapi kalau kamu nggak rasa di sini, di wajahnya terlalu kenceng karena pikiran yang jalan. Itu aja sih, nggak apa-apa. Yang penting bisa tampil di sini kan keren. Oke, latihan lagi ya. Thank you. Sepatu tempur gua lah. Bodoh amat. Cuma 15 menit doang lah. Renata yang selingkuh, itu sering nyebar gosip. Kata Hafiz. Udah deh. Bentar. Gadis. Ini makan minyak. Pak.
nunjukin aja gitu. Menurut saya sih jatuhnya kalau di mata yang udah biasa acting, yang udah pengalaman mungkin ada kekurangan, kelebihan. Kalau menurut saya sebagai orang tua lumayan bagus lah. Supaya lebih banyak belajar lagi ya kan. Terima kasih juga buat Rumah Perannya juga. Terima kasih ke Rumah Peran anak saya, ya lumayan bagus lah. Karena anak saya baru mengikuti peran ini seperti ini baru hari ini. Dan untuk di kegiatan sekolah emang anak saya ini kegiatannya ikut-ikutan teater-teater lah gitu kan. Pemeran utama dan dia ikut sebagai saudaranya di sekolah itu. Ya alhamdulillah atas motivasinya sendiri mungkin ya saya hanya orang tua ya mengizinkan atau menyetujui apa yang dicita-citakan. Mudah-mudahan anak saya ini apa yang dicita-citakan berhasil. Ya demikian mungkin dari saya. Terima kasih. Berhari-hari ya karena ya berasa sih gitu, maksudnya kalian mungkin berdua juga aku ngelihatnya walaupun aku nggak tahu kalian latihannya kan sebelumnya gimana, jadi mungkin perbandingan aku ya hanya nonton sekarang tapi tuh cukup menghibur dan ada feel-nya, ada nyawanya gitu. Tapi aku masuk ke dalam cerita kalian gitu. Kalau buat Syafiq, mungkin untuk pertama sih aku nggak ada komen apa-apa. Oke sih, maksudnya so far tuh nyampe. Terus kamu ngeliatin karakternya misalnya sebagai mau cupu, culun, apa, terus gak berani mengungkapkan. Dialognya tuh perbandingannya berbeda gugup ada. Terus karakter kamu yang kayak cukup gitu loh kelihatan juga udah bagus juga gitu. Untuk Nazla mungkin aku suka sih mimik kamu gitu, maksudnya detailsnya cukup menggambarkan kalau kamu tuh emang sama dia tuh ya emang fun aja gitu, karena kamu juga ngeliatin details mimiknya yang lucu-lucu gitu jadi menghibur gitu. Dan mungkin kalau naskah ini bukan kalian yang main mungkin bisa boring, tapi aku ngelihat kalian berdua tuh bisa menghidupkan si skenario ini gitu, berasa sama aku gitu. Nah Nazla mungkin kamu udah bagus untuk ngasih ngeliatin mimik kamu perubahannya, tapi kayak terlalu cepat jadi mungkin kamu bisa atur mimik kamu lebih kontrol aja temponya untuk ngeliatin mimik kamu. Terus sama gerakan-gerakan yang gak penting juga masih ada tuh, itu juga itu aja sih. Tapi so far kalian Terima kasih Kak. Oke, satu kata, cocok. Udah direstuin. Ya oke, teman-teman, kita tahu bahwa acting itu harus realis. Beraktinglah seperti kamu juga sedang berakting. Jadi kalian tadi bisa memainkan dengan enak, penonton bisa terbawa, main aja gitu. Dan karena cocok tadi, Nggak usah begitu. Biasanya. nah, sehingga malah makin jadi rekat. Jadi malah enak aja tonton. Jadi ringan gitu. Jadi enak aja ya. Mungkin tadi banyak yang kayak tunggu-tungguan, motongnya nggak tepat gitu ya. Tadi kayak Nazla dan nunggu dulu mau ngomong apa, tapi bagi aku udahlah lupain aja lah. Yang penting ini ya, yang penting kan kita bisa menikmati. Ini kan bukan sinema, ini kan panggung ya. Jadi oke sih kalau menurut aku. Nah tinggal pertanyaannya berikutnya adalah gini. Tadi kan sudah kesana kan. Lanjutnya gimana gitu. Perkenalkan, aku Erik Estrada. Jadi gue ini gendut. Banyak yang ngira gue kaya, kenyataannya kayak kolesterol. Jangan kan makan, bernafas aja, jadi lemak gitu temen-temen. Satu ton, timbang cabe gitu. Siapa ya? Mama ya? Ma? Siapa sih? Siapa? Mbak, tolong tutup pintunya, Mbak. Tutup. Saya dikejar Feby. Mau diapain? Saya dipukulin pacar saya, Mbak. Kenapa ke rumah saya? Pacar saya di luar, Mbak. Aku lihat ini pacar saya. Mbak siapa? Saya takut. Saya juga takut, Mbak. Jangan aja. Kamu kemana dong? Jangan bilang saya di sini. Mas, di rumah ini nggak ada yang namanya. Jangan teriak. Buka pintunya. Aduh. lama banget sih. Di dompet saya ada duit, nggak banyak sih. Siapa yang mau duit lu? Bukan pengacara kan? Saya bilang nggak ada, saya nggak pakai laptop.
Lihat ini orangnya. Nah, sebelah kiri, lihat deh. Ih, tolong banget sih, kok bisa salah rumah? Mbak, Diam. aduh ngomong mulu sih. Masa banget sih. Mas, mendingan jangan sama dia nih, di blow on. Tolong. Iya kan? Ya kalau orang pintar, pasti kelihat dulu tuh nomor berapa. Jangan kerja begini lah, Mas. Gua juga udah punya istri, Mbak. Ini siapa? Ini siapa dong? Cabut dong. Pak, Mas, jangan tutup. Bapak, pokoknya bukan istri gua. Gelombang anjing, kalau juga. Pak, mau saya join deh. Aku ngerasa tadi menghibur banget, sampai aku videoin kayak video aku getar karena ketawa terus. Dari belajarnya berapa minggu ini sangat terlihat sekali ya. Cuman aku ngerasa bagus banget dan chemistry-nya sama Siva kayak nangkep banget gitu. Thank you. Kakak kamu tuh. Halo tante. Buat aku sih tadi aktingnya udah bagus banget sih ya. Itu sih kayaknya bukan acting tapi emang sifatnya kayak gitu aja. Waduh. Iya, terus tadi tuh aku kan sekamar ya sama dia. Terus dia sering latihan di kamar sendiri. Aku lagi tidur masih serap-serap gitu, tiba-tiba kayak terus kayak Allahu Akbar gila gimana gitu, tapi kayak ya udah enggak apa-apa. Terus tadi kan lagi apa sih siap-siap gitu ya di depan kaca, tiba-tiba kayak terus kayak ini temanya apa sih? Aku kira thriller tapi ternyata komedi. Aku nggak tahu, tapi udah keren banget sih menurut aku ya. Terus jam kakak, so proud of you. Love you. Mama. Ngelihatnya kalau misalnya dengan naskah ini, terus kalian maininnya komedi, kalau kalian ngebawa ini memang lagi main kabaret, itu aman aja, maksudnya menghibur, cuma menghibur. Tapi kalau misalnya buat film, memang agak seriusnya, nggak dapet emosi-emosi ketegangannya, terus tempo. Jadi tempo-tempo itu belum kamu cukup bisa mainkan untuk yang terlalu serius ya. Komedinya terlalu banyak. Nah kalau untuk Aca tadi mungkin ada di sini perannya memang kamu yang bikin suasana jadi tegang, harusnya kamu bisa membuat itu jadi lebih tegang lagi. Maksudnya nggak apa-apa ada komedinya gitu, tapi komedinya tuh hanya gimmick supaya mencairkan orang nggak tegang aja kan. Tapi kita harus balik lagi tuh ke awal cerita, sebenarnya ini cerita kan untuk menegangkan penonton. Itu aja. Tapi so far Terima kasih ya. Memang naskah ini kan aku suruh kalian sedikit bermain improve kan di luar naskah sebenarnya, terutama di Sivana. Nah kemarin latihan kita terakhir sebenarnya aku buat kayak gitu tujuannya supaya penonton bisa nikmatin kalian ini. Ya hari ini kalian udah tampil, penonton juga happy, ya itu sebuah hal yang baik gitu ya. Nah tapi ada yang mau aku garis bawahi bahwa walaupun kita memainkannya seringan itu dan berkomedi seperti itu, tapi ada konteks drama yang nggak boleh dihilangkan gitu. Pada saat kita ada rasa takut, takutnya itu harus ada gitu, harus kelihatan. Panik, gelisah, bingung, tempo, tadi kan berasa kayak kereta api jalan gitu, terlalu cepat gitu ya. Tapi overall aku merasa kayak kamu bisa, terutama Sivana yang bisa improve banget pada saat tadi di ketalinya. Kemarin pas latihan kan lebih garing, hari ini lebih oke. Terus tadi pas masuk juga ada celutukan kamu nggak tahu siapa yang suruh nambahin tuh, karena latihan terakhir kan nggak setajam itu ya kan. Cuma kalian latihan terus, aku tahu kalian latihan terus, jadi ya mungkin itu take credit buat mereka juga, mereka latihan terus ya gitu ya. Tapi ingat ya, komedi bukan berarti loss, tapi tetap ada koridor dramanya itu tetap harus ada gitu. Itu aja sih, tapi overall menyenangkan. Pulang sekolah, ribut, beneran gue kan salah. Kalila. Iya. Jadi karena ini kak, udah punya pacar baru. Apa yang kau mau? Sekarang sakit dadaku. Kalila. Sakit dadaku, murah bariku. Udah deh. Cowok barunya si Adem, ini emang lebih ganteng tau. Sana. Kakak pusing tau gak sih? Kamu jadi takut.
tangannya yang bener. Ini. Udah. Sorry. Udah. Kayak patah hati tuh ya, memang sedih, itu wajar. Oh, deh. Aku tunggu dulu. Kemarin malu lagi, sedih, marah, kecewa, pusing, letih, lunglai, dia pengen muntah deh pokoknya. Malu banget, bahkan ya 3 hari nggak masuk sekolah deh. Oh, yang waktu itu. Nama ini patah hati. Hati. Cinta pertama, iya, oke. Langkah awal buat cerita-cerita kamu selanjutnya, pengalaman, gak apa-apa, ya. Jangan nangis mulu. Nyanyi lagi. Apaan sih? Udah. Mengingat Winner ini anaknya sangat introvert dan ini pertama kalinya ikut kursus kayak gini, jujur Mimi sangat bangga sekali sama penampilan Kakak hari ini. Makasih udah berusaha keluar dari zona nyaman kamu. Makasih udah berusaha untuk tampil kayak gini, Mimi terharu banget, makasih. Walaupun mungkin kalau dari segi acting pasti masih banyak banget yang harus diimprove, soal rasa, pendalaman karakter, ekspresi dan lain sebagainya. Tapi kalau itu memang menjadi tujuan dan cita-cita kamu, Mimi pasti akan mendukung untuk kamu terus berlatih ke tempat-tempat yang tepat. Dan tentu aja mau bilang makasih banyak untuk Rumah Ran dan semua coachnya. Tepuk tangan dong untuk udah memfasilitasi anak-anak kita menggali potensinya dan mengenal diri. Aku memilih Rumah Peran jujur karena ngeliat-liat dari TikTok, dari Instagram, Rumah Peran ini gak cuma ngajarin acting, tapi yang paling utama adalah mengajarkan anak-anak kita berkembang dari dalam. Itu sih yang menurut aku keren banget. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Rumah Peran dan coachnya. Untuk Kak Remon makasih. Dan untuk teman-teman batch 37 juga sukses terus buat kalian ya. Bisa aja di dunia entertain bisa dilancarin dan kalian semua jadi aktor dan aktris yang sukses. Keren kakak, makasih kakak. Saya agak surprise ini. Tapi kalau sekarang saya benar-benar berani berbicara di depan itu, menurut saya untuk dia luar biasa. Ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan ada langkah-langkah selanjutnya untuk mensukseskan. Dia ke depannya dibantu alumni, dibantu semua pengajar yang ada di sini. Terima kasih untuk semuanya. Waalaikumsalam. Kedepannya semoga lebih confident, improve dan lebih menjiwai. Terutama untuk Mas siapa itu? Winner. Nah, Winner yang pentingnya ya. Makasih. Kalian bisa ngebawainnya tuh sesuai dengan peran kalian masing-masing gitu. Apalagi tadi kalau komen dari ibunya Winner pertama kali, aku ngerasa kayaknya aku nggak se-introvert itu ya gitu. Karena mungkin aku baru tahu sekarang. Tapi tadi kamu bisa memainkan dengan baik. Pertama kali kamu nuangin emosi, kamu kesel, terus kamu ya dengan ada pukul-pukul, lempar tas. Itu tuh jadi salah satu, oh ini orang lagi kesel apa dan segala macam. Kamu bisa ngebawainnya dengan baik dan nyampe juga. Walaupun misalnya tadi ada tegang, tapi kamu bisa mengatasinya juga tuh. Maksudnya kayak kamu gak memperlihatkan itu ke kita secara kelihatan gitu. Kamu kalau buat Ashila, kakak pertama vibes-nya dapet ya? Apa emang bener kakak pertama? Oh terakhir ya? Tapi bisa loh, maksudnya bener-bener ada sisi kebijaksanaannya. Terus misalnya kamu bisa memperlihatkan bahwa ya ini ada-ada gitu, itu ekspresinya udah keluar, udah oke. Terus buat Aziza juga lucunya dapat, gimmicknya tadi dengan ekspresinya kamu nyanyiin lagu, itu udah cukup oke gitu. Itu aja sih, masa nggak ada yang lain, karena aku ngeliat kalian dalam satu grup ini nontonnya nyaman aja gitu. Dan aku bisa masuk ke cerita kalian. Iya. Oke, singkat aja. Winner dari latihan kemarin sama ini oke banget dibanding latihan kemarin. Ya, maksudnya kamu improve gitu, ya kan? Gak usah tegang kan, asik kan? Nah, Aziza, kamu tegang banget justru kebalikannya. Ya, jadi kemarin keren banget kemarin. Kalau kemarin kamu tampilin sekarang pasti penonton heboh tuh. Ya, kamu kurang yakin aja jogetnya, kurang yakin nyanyinya. Ya, tapi nggak apa-apa lah kan, pengalaman. Nah, kalau kakak pertama ya kakak pertama. Kamu stabil dari kemarin segitu ya, sekarang juga segitu. Overall enak ditonton, kita terhibur. Thank you. Selamat. Terima Apaan sih, Jak? Tuh, dalamnya kita gini. Oh, gak gua. Udah, gue aja. Kan jadi main. Ih.
bohongnya. Yuk, Ma. Jadi aku bawa aja. Dah, di rumah Bu Sri. Bukunya. Oh. Loh, kok gua? Lu kali. Gue. Emang lu. Bukan. Lu. Lu. Bukan. Balikin. Lu. Stop. Kalian kenapa berantem sih? Buku. Udah sembarangan buku. Bohong. Weh, Bisa coba beres. Katanya kalau mau berhenti jangan diam. Dan tidak bisa berhenti. Chapter 2 baru akan dirilis tahun depan. Oke, jadi Rumah Peran, Raymond, terima kasih banget. Karena, to be honest, saya bingung sih sebenarnya awalnya ya. Karena kalau saya cerita sedikit, background saya tuh teknik banget. Sementara istri saya itu orang yang kreatif banget. Dan itu nurunnya ke anak saya yang pertama tuh teknik banget. Yang kedua, kreatif banget. Nah, yang ketiga, kalau dicampur teknik sama kreatif, nah jadi begitu tuh. Agak absurd sih. Sampai gue bingung gitu kan ya nggak? Dari awal, dari dia kecil gue udah bingung nih anak maunya jadi apa gitu ya. Ya kalau stand up itu bawaan orok. Ya jadi dia dari dulu dari kecil emang udah kayak begitu. Saya bingung apakah itu acting atau benar gitu ya. Sampai dia ikut teater, dia jadi MC, juara puisi pula. Nggak ngerti gue kan dari mana dia gitu. Nah jadi itu saya dikasih tahu sama salah satu sutradaranya dia waktu dia ikut teater, kalau coba deh Rumah Peran. Oke, saya coba ke Rumah Peran. Ternyata emang di sini tempatnya dia. Gitu kan? Karena to be honest, Rumah Peran tiap Sabtu Minggu ya. Kalau untuk saya yang nemenin dia dari awal sampai akhir tuh exhausted. Ya nggak? Gue duduk di pojokan, sementara dia menikmati banget gitu kan. Jadi emang ini adalah alam yang berbeda dari alamnya saya. Alam bahasa ya. Alam bahasa tuh lebih lama daripada hidup kita. Dan saya belum pernah kesana gitu. Ya jadi ya mungkin kalau emang ini jalannya dia gitu ya. Ya semoga dia bisa enjoy gitu ya. Kalau saya dia menemukan lah apa yang dia cita-citakan. Kalau ibu sih disuruh ngomong pasti nggak bisa, dia pasti nangis. Jadi itu aja dari saya. Siap. Terima kasih. Terima kasih Om. Terima kasih. Saya mamanya Alodia. Kebetulan Alodia di sini ikut level yang bawah ya, Kecamba ya. Baru 2 bulan join di Kecamba. Sebenarnya Alodia ini orangnya agak malu tampil. Tapi baru 2 bulan udah banyak progresnya, sudah berani, ya ada gugupnya tapi sudah berani tampil. Terima kasih untuk semua para coach yang di Rumah Peran atas bimbingannya. Aku papanya Zian. Kalau dari aku sih nggak mau terlalu banyak berkomentar ya. Actingnya udah cukup bagus, ceritanya menghibur. Kalau dari Zian sendiri sih di Rumah Peran ini udah cukup kerasa ya progresnya dari dia yang kalau di rumah itu pendiam, sekarang udah mulai ekspresif gitu. Jadi terima kasih banyak nih buat Rumah Peran dan buat Zian dan teman-temannya juga diasah terus potensinya. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih. Emang enjoy banget ya tadi, actingnya nggak mikir, terus natural. Aku juga jadi penonton juga kayak nontonin sinetron anak kecil. Wah kalian nih anak-anak tapi bener-bener totalitas ya ngebawain actingnya kalian gitu. Pokoknya dari grup kalian juga oke banget, apalagi Alo jadi pendukung juga oke banget nih. Maksudnya natural banget actingnya tadi, terus sama Zian sama Rio juga, apalagi tadi Zian ya main gamesnya natural banget ya. kayak nggak acting gitu. Rio juga sama, kalian nyambung banget, kayak emang nggak mikir dialognya. Jadi so far tadi overall penampilannya oke banget, keren.
Aku lumayan happy ya, maksudnya kalian dari pertama kali masuk sekarang bisa tampil di sini, ditonton seperti ini kan nggak mudah ya, lagi usianya masih cukup muda ya, 14 tahun, 13 tahun, 8 tahun, keren ya, saya nggak semua anak-anak itu juga bisa pede untuk tampil seperti ini, itu keren. Nah, terus juga buat Alo, baru dapat naskah kemarin, hari ini bisa hafal, bisa main dengan baik, juga keren ya. Oke, buat Cian dan Rio lebih relax aja terus gitu ya, jangan sampai terpengaruh sama usia, ntar makin tua tiba-tiba makin mikir, mainnya jadi mikir tiba-tiba gitu, main nggak usah dipikir, terlibat aja ya, jadi semoga nanti usia nambah tetap begini ya. Bermaksud buat nyakitin hati kakak. Tingkah laku kamu yang kamu jaga. Iya, aku paham. Tapi kakak tuh pengennya kamu jadi anak yang berhasil. Aku tuh nggak suka sama pekerjaan kakak. Duduk, kamu dengerin kakak. Emang ada ya pekerjaan yang pantas buat perempuan kayak kakak? Kamu jawab lagi. Dari sekian banyaknya pekerjaan di dunia, malah milih jadi pelacur. Kakak bukan pelacur ya. Yang ngasih makan kamu siapa? Lagian kakak udah kerja. Sana banyak. Kakak kira gampang? Kamu ngaca. Kakak pikir aku nggak malu? Terus ini apa? Ini apa? Racun kamu beli. Kakak pikir aku nggak beli ini pakai uang? Kamu hambur-hamburin uang kamu. Kayak bapak. Kamu kayak dia nggak guna. Lebih baik aku mati karena racun, Kak. Jaga mulut kamu. Kamu mau kemana lagi sih? Udah malam loh. Gak ada. Dek, mau ngapain? Mau aku narkoba kek? Kakak tuh gak pernah peduli sama aku kan? Sama aja kayak bapak. Dek, kamu mau kemana lagi sih? Nama saya Brian, saya pacarnya Jennifer. Ya, saya ngeliat dia marah-marah di sini kayak biasanya ya. Sama dari kemarin dia bilang dia susah dapetin rasanya, tapi sekarang saya ngeliat kayak bagus sih. Saya itu aja. Cuma kalau untuk penilaian pribadi dari Jennifer mungkin rasanya udah ada emosinya tuh ada yang kepus-putus. Nah tapi aku ngeliat emang kamu memainkannya udah pakai rasa. Cuma kepus-putus, kepotong-kepotong jadi ada emosi yang naik turun. Yang seharusnya mungkin di naskahnya kan itu terus nggak boleh kepus-putus kan. Tapi karena mungkin kamu nervous atau apa jadi keputus. So far sih dari ini gerakan, blocking semuanya aku ngerasa aman. Cuma ya kalau misalnya dialog panjang kayak gini ya paling memang untuk nge-build rasanya harus latihan lagi sih gitu dan terbiasa. Makasih ya. Kalau lihat dari kemarin latihan sama hari ini, lebih bagus hari ini. Kalau lihat latihan kemarin, oke. Nah cuma ada ada beberapa hal ya. Mungkin yang paling penting aja yang mesti digarisbawahi. Kalian tuh masih kedodoran sekali untuk mereaksikan aksi dari teman. Oh, kamu tidur berapa kali kamu kayak bingung, kamu kayak tahan, kayak mau respon apa gitu. Mungkin karena kalian hari ini banyak sekali improve. Sama-sama improve hari ini tuh. Dialog yang gak ada kalian tambah-tambahin tuh banyak banget hari ini. Jadi kayak sama-sama kagok gitu. Pas tadi berdiri tuh pas kamu marah-marahin di sini, dia kebingungan tuh. Dia sempat diam dulu, mau reaksi apa ya? Akhirnya dia sempat ngereaksin tapi nggak tepat sebenarnya reaksinya. Ya, waktu duduk juga tadi begitu, terus kamu tanya suruh dia, kamu duduk. Itu sebenarnya kan juga improvisasi dari kalian sebenarnya kan. Nah, hati-hati, karena kadang-kadang improvisasi jadi tepat, juga enggak. Gitu ya. Tapi intinya kan gini, seni peran itu kan adalah pada saat bagaimana kamu bisa memainkan sebuah karakter dengan baik. Orang percaya karakter itu ada, orang percaya karakter itu hidup, ya kan? Tapi karakter ini pada saat dia berinteraksi dengan karakter yang lain, ada kerjasama, ya kan? Ada konfliknya, ada permainan antara dua orang. Nah tadi itu berasa putus-putus, Nah kamu buat rasanya sendirian tuh, kamu naikin sendiri tuh, gitu. Ya, padahal sebenarnya harusnya tektokan gitu, tapi itu nggak ada gitu. Tapi overall sih ya oke. Maksudnya dibanding yang kemarin latihan, kalian berusaha untuk lebih baik gitu, jadi oke lah ya. Ini belajar lagi lebih ini lagi ya. Ya itu aja sih mungkin. Gue pengen punya pacar artis. Apakah mungkin seorang
handphone. Helen, ini Erik nih yang ngajarin kan? Kakak pernah ngapain buat aku, Kak? Ninggalin kita demi laki-laki lain. Kamu tau apa sih tentang hidup ini? Kakak mau pergi sama ngomong yang mana lagi sih? Kamu jaga mulut kamu ya. Capek, Kak. Semua yang aku ngaku itu demi kakak. Punya kakak pelacur. Jangan kurang ajar kamu, Helen. Kamu bukan pelacur, Helen. Perempuan yang tidur sama banyak laki-laki itu apa namanya? Murahan. Gue bukan perempuan murahan, Helen. Mau. Lu nggak tahu diri, Helen. Oke. Saya sangat berterima kasih dengan Rumah Peran udah mendevelop satu skill set tambahan buat Kamalika. Buat teman-teman juga, Bapak Ibu semua yang belum tahu, Kamalika ini memang dari udah 4 tahun lalu ya, dari 2021 tuh udah jiwa performernya tuh udah kelihatan. Dia udah ikut fashion show, kemudian dia udah ikut tahun ini dia mewakili sekolahnya sama teman-temannya itu dapat juara 1 di Singapura Science Drama Competition. Itu Indonesia juara 1 mewakili sekolah Alizar mengalahkan China, Thailand sama Singapura. Gitu. Dan tahun lalu dia ada teater di sekolahnya, dia juara 1 peran antagonis. Jadi tapi kali ini sore ini tema dramanya agak beda ya, agak lumayan dewasa. Jadi saya baru sekali ngeliat dia berperan kayak gini. Sekali lagi terima kasih semuanya. Terima kasih. Malika, kamu luas banget ya. Kayak emang udah sering, Mansan kata Bapak kan udah sering tampil, jadi emang tadi tampil juga aku bisa nikmatin, gak ada komen apa-apa sih. Dari intonasi, cara pengucapan dialog, itu juga udah bisa keterima, maksudnya acting kamu udah aman, juga blocking, semuanya udah oke kok, gitu aja. Terima kasih. Dari latihan sama yang tadi, ini lebih kita bisa tonton, maksudnya terutama dari Sasa. Kamu berusaha untuk jadi cewek yang seperti itu, yang kamu sebenarnya bingung juga harus ngapain kan sebenarnya. Biar kalian juga belajar itu satu hal, bahwa acting itu kan aku selalu bilang bahwa reaksi gitu. Kalian build up emosinya sendiri-sendiri sebenarnya. Semua dialog yang keluar pada malam hari ini, sore hari ini, itu seperti nggak ada muatan. Kalau kita bicara bahwa dialog itu punya bobot, bahwa dialog itu keluar karena sesuatu dan hal, dialog itu keluar karena ada ungkapan perasaan atau apapun, nah itu jadinya kayak memang kayak otomatis, kayak switch on, tuh jalan, ngomong. Karena kerja sama aktornya nggak terjadi, kamu sibuk mengatasi dirimu sendiri. Nah dia juga harus punya emosinya setelah, misalnya kalau kalian breakdown, dia emosi gue harus segini nih, makanya dia tetap pertahankan segitu gitu. Ketersinggungan di sini loh, proses ketersinggungan itu loh. Dia baru selesai ngomong, kamu langsung mulai itu, tersinggungnya nggak ada. Gitu. Jadi lumayan mengganggu aja, tapi overall aku suka sama usaha kalian sih. Maksudnya dari kemarin sama hari ini juga belajar lagi nanti ya, sip, keren. Baik, terima kasih. Lu kan nyebarin foto gue, Ina. Gue mau dikeluarin dari kampus. Bukan aku, sumpah. Siapa lagi? Kamu harusnya mikir dulu sebelum ngirim. Gila. Gila. Hancur-hancurnya. Sekarang lu tahu kan gimana rasanya dipermaluin waktu lu ngurusin gua di depan banyak orang anjing. Bikin gua kayak sampah banget, tau gak sih? Besoknya lu sama cowok baru. Jangan ngerasa lu doang yang paling tersakiti di sini anjing. Terus kalau gua yang ngirim kenapa sih anjing? Pikir lu menang? Kita ketemu di polisi, biar lo dapet hal yang setimpal sama gue. Siapa lu anjing? Lepasin gue! Lu sampai berani ngirim video ini, lu pasti ngancur itu anjing. Lu pasti nggak bakal ada yang percaya sama lu anjing. Lah! Lepasin! Keburu-buru untuk menyebut
melanjutkan dialog kita gitu loh. Maksud aku belum mendapatkan mencernanya momentum-momennya itu. Jadi kayak kalian menerima aksi, kalian mereaksikan sesuatu, bikin momennya dulu aja, kalian tahan tuh juga boleh gitu loh. Jadi kadang aku ngeliatnya jadi terlalu lancar karena kalian udah tahu apa yang mau kalian sampein, kalian udah tahu cerita fullnya, kalian udah tahu semuanya gitu loh. Kalau dari aku nontonnya jadi oh ya udah rapi aja gitu. Akan lebih baik ketika kalian bisa lebih menahan, reaksiin dulu, tahan dulu, baru kalian tahu nih mau nyampein apa gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu, tapi kurang lebih ucap guys. Benar kata teman kamu tadi, kalian maininnya terlalu cepat. Seharusnya kalian tahan dulu, rasain dulu, baru berdialog. Karena sebenarnya maksudnya skenario itu di sini bukan ke akhirnya apa. Karena kan kita dari awal udah tahu tuh dari dialognya bahwa konfliknya adalah si cowok nyebarin foto cewek gitu. Jadi yang dimainin kalian di sini tuh balik lagi ke rasa. Nah rasanya tadi belum ada connected antara aksi reaksinya juga belum kelihatan gitu. Kalau dialog sih so far aman aja, gitu aja sih. Paling gue tambah satu lagi aja. Kalian kebanyakan pose, terutama Davi. Acting tuh bukan dibagus-bagusin. Tanpa sadar kamu ke pose, semuanya kamu pose. Kalian tuh kayak kereta api jalannya, stabil gitu. Reaksinya nggak ada semua, nol. Jadi aksinya hafalan gitu. Tapi lancar ya lancar. Maksudnya bisa kita tonton, bisa kita tahu jalan ceritanya, bisa kita tahu jalan ceritanya ya. Jadi mungkin belajar lagi buat nahannya. Belajar lagi untuk ini tersinggungin sini loh, terlibat itu. Dari omongan terima dulu, tersinggung, kemudian ada yang dikeluarkan gitu ya, berdasarkan sejauh mana kamu tersinggung ya kan gitu. A B B A B A B A B A B gitu terus ya. Itu aja. Oke, terima kasih. Gua tanya lu bukan. Gue bisa laporin ke polisi ya? Polisi. Silakan, gua nggak takut. Nggak sadar lu nyakitin perasaan gua, ha? 3 hari lalu. Apa yang lu lakuin? Oh. Syafa, ya gue minta maaf, Syafa, gue minta maaf. Gua cuma mau lo berdua takut sama gua aja. Iya. Lemah. Lepas gak? Lepasin dia aja. Lepas. Lu berani-berani ngelapor? Lepas gak? Lepas gak? Lepas. Cepat. Lepas. I'm really impressed gitu sama the way Taki penjiwaannya di naskah ini, dan saya harap sih kedepannya Taki bisa lebih baik lagi dalam penjiwaan, dalam skill actingnya, dan saya berterima kasih banyak untuk Rumah Peran, coach-coachnya, semua kru dan teman-teman yang udah kooperatif, suportif dan membimbing Taki. Sampai bisa saya melihat anak saya cukup bangga saat ini dan quite impressed with the acting. Saya harap semoga Taki bisa, karena saya tahu memang passion Taki di sini gitu. Dan setiap after session di Rumah Peran tuh kita selalu ngobrol, dan memang saya sama Taki kayak bestie ya. We are like best friend gitu. Jadi Taki tuh jadi dia tahu lah saya emang his biggest fans garis keras, dan saya mengidolakan anak saya gitu. Dan memang kita the real best friend. Jadi saya tahu betul memang passion Taki dan di sini, dan saya harap juga
Rumah Peran bisa membantu Taki untuk mengeksplor lagi skill dan talentanya. Saya rasa cukup. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Christina dari kecil kayak gimana, terus waktu kemarin juga kan sempat teater, dia menang teater juara 1 Best Supporting Female. Dan bisa, aku udah tahu sih dia bakal sekeren ini. Gokil. Haru ya. Sebenarnya dia di rumah tuh introvert, diem aja, terus di sini ya mulai keluar ekspresinya. Memang tuh cita-cita dia dari kecil pengen jadi artis ya. Semoga di Rumah Peran ini cita-cita dia bisa terkabul. Amin. Kalian bertiga peran ini juga oke, maksudnya dari karakternya masing-masing, overall dari ceritanya oke. Kalau Taki juga tadi meraninnya bisa lebih improve lagi aja sih, supaya nggak Besti yang terlalu banyak improve atau terlalu terlihat. Kasih kesempatan aja sih untuk lebih tampil, nggak ada kesalahan siapa-siapa, tapi lebih kayak mainin tektokannya aja, rasa tempo gitu lagi-lagi gitu. Tapi overall aku suka. Ini buat semua juga ya teman-teman yang lain, Besti 37 ini naskah yang nggak gampang. Jadi memainkan naskah yang model seperti ini itu tidak mudah, karena nggak cuma mengucapkan dialog, tapi ada business actingnya. Nah, business actingnya cukup banyak ya, dengan tangan terikat, memegang pisau yang ditaruh di muka, di leher. Nah, kalian harusnya bereaksi terhadap itu gitu. Nah, itu tadi banyak banget miss-nya gitu, ya kan. Nah, kesakitannya mungkin gitu loh, kan dari sadar itu kan masih blank di mana gitu loh. Nah, itu miss banget, hampir nggak ada semuanya gitu. Naskah semacam ini kan sebenarnya agak thriller gitu loh. Jadi darknya itu harusnya berasa banget gitu. Nah, aku berasa masih terlalu flat semuanya. Nah, terus tadi singgung sama Marsha juga, seakan-akan Desina semua yang bermain. Nah, kenapa? Karena kalian berdua nggak nyuri spotlight sama sekali gitu. Kan ada kalau dibilang bahwa yang bawa irama dia, mungkin betul. Tapi kan untuk membelokkan irama kan kamu sebenarnya tadi. Dan kamu juga beberapa yang bisa motong. Itu loh. Nah, tadi kan pas yang siapa? Udah cukup gitu. Nah, sebenarnya kamu bisa ngambil spotlight di situ sehingga pindah ke kamu gitu. Nah, tapi karena cuma dialog doang yang keluar, tidak ada muatannya apa-apa, jadi berasa kayak balik ke dia lagi terus dia kencang lagi gitu. Seakan-akan seperti itu ya. Tapi ini naskah yang tidak mudah sih sebenarnya gitu. Ya, jadi belajar lagi ya untuk bagaimana cara mengalami itu, kesakitan diikat, melepasnya, macam-macam dan sebagainya ya. Kalian pasti paham ya maksudnya. Oke, sukses. Lebih baik lagi ya. Terima kasih Mas Simon. Sangat semangat dan mau berlatih, apalagi kata beberapa orang tua ini untuk anak-anaknya masuk di Rumah Peran itu bukan cuma latihan acting, tapi latihan self development juga gitu. Itu sangat diperlukan sebenarnya di dunia acting dan dunia entertainment itu yang nomor satu, karena yang paling penting di dunia entertainment itu kita percuma kalau punya skill tapi mental nggak dilatih, attitude nggak dilatih, karena itu yang membuat kita akan stay di situ gitu. Kalau skill kita udah keren tapi mental dan attitude-nya kita masih kayak belum bisa kita olah, juga percuma. Tapi dari semuanya yang hadir di sini dan tampil di sini, aku salut sama kalian karena kalian berani tampil, terus pastinya juga kalian ngasih yang terbaik ya buat tampil hari ini gitu. Jadi buat kalian semoga kedepannya kalian bisa makin sukses. Amin. Terus makin cita-citanya juga tercapai lewat Rumah Peran ini. Amin. Thank you.